Kasus penipuan yang melibatkan terlapor Ahmad Pujianto warga desa Bawu, Kecamatan Batali Jepara dengan pelapor Ali Subhan berakhir damai. Hal itu setelah adanya upaya perdamaian antara keduanya yang difasilitasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara berdasarkan prinsip restoratif justice, sehingga perkara penipuan tersebut tidak perlu dibawa sampai ke tingkat persidangan. Surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKPP terhadap tersangka diserahkan Kepala Kejari Jepara Ayu Agung di Aula Kejari Jepara Selasa kemarin. Kepala Kejari Jepara Ayu Agung mengatakan upaya restoratif justice karena berbagai pertimbangan. Di antaranya karena kedua belah pihak antara pelapor Ali Subhan dan terlapor Ahmad Pujianto sepakat berdamai. Selain itu, hal yang menjadikan pertimbangan lain adalah pelaku belum pernah melakukan kejahatan. Dari keterangan Ayu Agung, permohonan perdamaian tersebut telah disetujui oleh pimpinan Japindo melalui ekspos pada hari Senin 15 Februari lalu. Sementara restoratif justice sesuai dengan peraturan jaksa nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan karena telah memenuhi 3 persyaratan, yaitu tersangka pertama kali melakukan tindak pidana, tuntutan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Jadi pihaknya ingin mengembalikan keadaan seperti semula sehingga pihaknya melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua pihak, dan pihak-pihak terkait seperti petinggi, tokoh agama hingga tokoh masyarakat. Tujuannya menyadarkan mereka bahwa tidak semua perkara harus bermuara ke meja hijau. Ayu mengungkapkan perkara ini terjadi pada 23 Desember 2019. Diketahui bahwa tersangka Ahmad Pujianto merupakan pegawai dealer motor yang telah menjanjikan dan membujuk korban Ali Subhan dengan serangkaian kata bohong yang menimbulkan hutang, di mana saat korban membeli 1 unit motor secara tunai, uang itu oleh tersangka hanya disetorkan sebagai uang muka melalui perusahaan jasa pembiayaan, sehingga BPKB kendaraan itu dijadikan anggunan, sedangkan sisa uang korban dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 378 atau 372 KUHP. Pemberlakuan restoratif justice hari kemarin merupakan kali kedua digelar di Jepara. Ayu berharap perkara-perkara ringan dan memenuhi persyaratan bisa diupayakan untuk diterapkan restoratif justice. Ini ya, Senin tanggal 14 Februari 2022 kemarin, Jampidum Bapak Dr. Fadil Jumhana ini sudah menyetujui dari permohonan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice ini ya, dengan nama tersangka Ahmad Pujianto bin Kudasi almarhum. Nah, ini dari Kejaksaan Negeri Jepara yang sangat melanggar pasal 378 atau 372 KUHP. Identitas tersangkanya Ahmad Pujianto bin Kudasi, Jepara, 25 Mei 81, 40 tahun, laki-laki, Indonesia, tempat tinggal desa Bawu, Kecamatan Bate Alit, Kabupaten Jepara, Islam, swasta, pendidikan S1 tamat. Nah, ini kasus posisinya pada Senin 20 Desember 2019 pukul 10 WIB, bertempat di Brak ya, gudang milik Abdullah Hamim di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Tersangka Ahmad Pujianto ini telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap korban Ali Subhan bin Masru. Nah, di mana tersangka telah menjanjikan dan membeli korban dengan serangkaian kata-kata bohong atau menimbulkan hutang bagi korban. Di mana awalnya korban ini pernah memang membeli motor kepada tersangka ya, yang memang dia seorang pegawai dealer tadinya, udah pernah beli. Nah, tapi pernah beli ini secara tunai atau cash ya, sepeda motor Scoopy melalui tersangka. Nah, karena sudah pernah membeli, nah kemudian ini membeli lagi ya, karena udah pernah percaya itu. Nah, 1 unit motor Honda CRF 150 hitam yang tadi ya, itu 2019 melalui tersangka dengan cash ya, dia membayarnya cash sebesar 32.140.000 rupiah
dan uangnya sudah diterima oleh tersangka tadi, oleh saudara Ahmad Pujianto tadi. Sudah diterima uangnya. Nah, tetapi ini oleh tersangka tidak dibayarkan 32 juta tadi, kan mestinya kan langsung lunas karena cash ya, tidak dibayarkan, tetapi ini dibayarkan semacam DP-nya saja 15 juta. Nah, jadi kan otomatis dengan hanya dibayar DP tadi berarti kan korban kan dianggap berhutang ya, tidak lunas. Nah, seperti itu. Ini melalui leasing PT Federal International Finance ya, PT FIF, sehingga BPKB-nya dijadikan jaminan. Kan kalau belum lunas kan tidak bisa diambil. Nah, seperti itu. Jadi sisa uangnya malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari tersangka. Nah, ini masalahnya di situ ya. Orang sudah bayar lunas, tetapi uangnya tidak dibayarkan untuk lunas, malah hanya dianggap DP saja, seharga DP. Jadi kan otomatis kan nggak bisa dapat surat penugasannya kan, jadi dia malah jadi berhutang. Nah, seperti itu. Nah, ini memang tidak semua perkara ya yang dapat dihentikan seperti ini. Ini alasannya karena yang pertama tersangka ini baru pertama kali ya, jadi baru pertama kali melakukan tindak pidana ya. Kemudian juga bahwa perkara yang disangkakan ini melanggar pasal 378 atau 372 dengan ancaman hukum pidana paling lama 4 tahun ya. Jadi telah ada kesepakatan juga perdamaian. Jadi perdamaian ini sudah kita tuangkan dalam berita acara perdamaian tanggal 2 Februari 2022 yang dihadiri oleh tersangka, korban, penasehat hukum ya, kemudian juga ada tokoh masyarakat setempat ya. Biasanya di sini ada petinggi ya, atau kepala desa, kemudian juga ada RT RW bersangkutan juga. Kemudian juga di sini memang masyarakatnya memang mendukung juga dalam proses perdamaian ini. Nah, tadi barang buktinya sepeda motor ya yang di belakang itu ya, CRX 150 warna hitam tahun 2019. Ini ada juga nomornya, ini nomor angka ya, nomor angka MH 1KD 11 XKK 11943. Kemudian beserta STNK-nya juga atas nama Ali Sulkan bin Masru yang merupakan barang milik korban Ali Sulkan bin Masru. Nah, kemudian di sini kan tadi kan memang kalau mau mengadakan RJ ini kan tidak serta-merta ya, pasti ada proses ya. Kami juga kan harus mengajukannya ke Kejaksaan Tinggi ya di Jawa Tengah di Semarang. Nah, kemudian dari Kejaksaan Tinggi kita juga wajib ekspos kepada Jampidum. Nah, jadi baru Senin kemarin kita disetujui ya bahwa emang ini sesuai dengan peraturan yang mendasarinya boleh ya, boleh lakukan RJ. Nah, baru kita mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Nah, ini semuanya sudah lengkap ya, itu semuanya ada ya, ada SOP-nya semua ya, SOP semuanya juga sudah kita lalui, sudah kita laporkan minta restunya juga ke Kejaksaan Tinggi ya di Jawa Tengah Semarang dalam hal ini. Kemudian juga dari Kejaksaan Tinggi juga sudah dilaporkan kepada Jampidum, dan ini kemarin kita ekspos kemarin pagi-pagi ya, jam 7 kami sudah di sini untuk ekspos di depan Bapak Jampidum dan sudah direstui oleh Bapak Jampidum. Nah, makanya sudah dikeluarkan ya tadi surat ketetapan penghentian penuntutannya ya. Nah, ini tadi yang sudah kita serahkan kepada tersangka ya, dan juga kepada korbannya ya. Jadi itu prosedurnya ya. Jadi memang ini tidak bisa bukan tanpa syarat, bukan tanpa prosedur. Jadi memang sudah sesuai dengan syarat yang berlaku dan juga sudah sesuai dengan aturan berlaku, termasuk kita melakukan ekspos ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Demikian ya. Tersangka sudah ditahan berapa lama, Bu? Tersangka sudah ditahan, ada rinciannya ya. Kemarin rinciannya ada ya. Di beberapa sekitar kalau di ini ada rincian di sini. Mana kemarin? 16 Desember ya. Sampai dengan hari ini. Nah, itu kan ada di penyidik ya, kemudian ada perpanjangan lainnya seperti itu ya. Jadi memang hari ini makanya dikeluarkan dari tahanan ya, karena memang sudah tercapai proses RC ini ya di tanggal 16 Desember kemarin ya. Seperti itu ya, Bapak dan sekalian. Yang mengajukan upaya dan itu awalnya ada tidak tersangka atau korban? Upaya perdamaian ini jadi kita ini kan fasilitator.
Jadi kalau ada tadi tindak pidana yang ringan, yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun ya. Nah ini memang kita bisa menjadi fasilitator, nah kita memang menjadi fasilitator untuk dilaksanakannya perdamaian. Jadi kita memang mengupayakan, karena memang mungkin masyarakat kan tidak tahu. Karena awalnya tadi kan saya katakan, kan taunya masyarakat kan hanya retributif pembalasan. Nah ini kan sekarang sudah mulai bergeser untuk tindak pidana yang ringan tadi ya. Ya ini memang bisa diupayakan tadi dengan restorasi tadi, restoratif justice ya. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai fasilitator di sini mengupayakan kedua belah pihak yang korban mau memaafkan, kemudian juga yang tersangka tadi yang benar-benar menyesal dan menyadari bahwa ini suatu kesalahan dan minta maaf. Ya, termasuk tadi dia mengembalikan ini tadi motornya ini ya. Nah ini kan sebenarnya kan yang jadi masalah kan, lah ini kan sudah lunas dibayar ya kan. Tapi kok malah dianggap ini masih punya angsuran. Nah ini kan makanya dilaporkan sama korban kan karena itu. Orang dia sudah bayar kok 32 juta tapi hanya dibayarkan 15 juta saja, kan dirugikan. Nah ini tadi juga dengan karena udah minta maaf pelakunya juga ya BPKB SMK-nya semuanya sudah diserahkan ya. Jadi ini sudah dikembalikan kepada korban. Nah itu udah kembali nih ya seperti semula ya kan. Nah pelaku juga sudah menyesali perbuatannya dan tadi juga berjanji ya, tadi saya bilang jangan diulangin lagi nih Pak ya, janji tidak akan mengulangi perbuatan apapun yang berhubungan dengan hukum, yang melanggar hukum walaupun ada masalah yang dihadapi dalam hidup. Nah seperti itu ya. Demikian.